Tinggal sedikit lagi. Cerita ini terjadi saat COVID-19 baru saja mewabah dan pemerintahan memberlakukan pembatasan sosial. Daerah tempat tinggalku yang biasanya ramai meskipun hari sudah malam, kini menjadi sangat sepi. Hanya sesekali terdengar suara ambulan dari kejauhan. Aku menjadi salah seorang yang terpapar wabah COVID-19 dan harus melakukan isolasi di sebuah wisma di daerah yang cukup jauh dari tempat tinggalku. Tentu saja bukan hanya aku seorang yang melakukan isolasi di lingkungan wisma tersebut. Namun kami dianjurkan untuk tetap di dalam kamar agar kami bisa cepat melakukan pemulihan. Lingkungan wisma ini rasanya cukup sepi. Entah karena pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah, atau karena daerah ini memanglah sesepi ini. Yang membuat tempat ini ramai tidak lain adalah mobil-mobil ambulan yang memasuki gerbang wisma untuk menurunkan pasien-pasien baru. Aku biasanya tidur ketika lewat jam 12. Namun aku harus merubah pola tidurku pada hari-hari pertama aku melakukan isolasi. Namun seiring kondisiku yang mulai memulih, semakin aku kembali ke kebiasaan lamaku. Suatu malam, aku tidak dapat tidur. Aku tidak ingat jam berapa saat itu. Yang jelas, sudah lewat pukul 11 malam. Aku duduk di depan sebuah meja. Aku membuka laptop dan mulai membuka sebuah peramban. Sebenarnya, aku juga tidak tahu apa yang ingin ku cari saat itu. Aku hanya membuang waktu hingga aku mengantuk. Aku terdiam sejenak, memikirkan apa yang akan aku ketik. Sebelum jariku memulai mengetik, listrik di kamar itu padam. Lampu kamar dan laptopku mati pada waktu yang bersamaan. Mungkin memang sudah waktunya aku harus tidur, pikirku. Tunggu, aku tidak bisa berdiri. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Tentu saja aku terkejut dan cukup panik. Dalam keadaan senyap dan gelap gulita, aku hanya bisa mendengar suara nafasku yang tidak beraturan. Aku bahkan mencoba untuk mengeluarkan suaraku, namun aku tidak bisa. Apa ini yang orang sebut ketindihan? Pikirku. Namun aku belum tertidur. Aku yakin aku masih dalam keadaan sadar saat itu. Aku mencoba menarik nafas dan mencoba untuk tenang. Ada sebuah jendela berada tepat di belakangku. Gorden jendela tersebut sudah aku tutup sebelumnya. Hanya cahaya samar yang menembus gorden yang masuk ke kamar. Di luar tampak terang, seperti hanya kamar ini saja yang mati lampu. Berangsur-angsur kini aku sudah dapat menyesuaikan mataku dalam keadaan gelap. Aku dapat melihat pantulan diriku dan pantulan jendela
dari layar laptop. Aku juga melihat pantulan seseorang sedang berdiri di luar jendela. Aku masih dalam keadaan mematung. Aku ingin sekali teriak untuk meminta tolong kepadanya. Namun, aku tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun. Perhatianku tertuju pada pantulan seseorang yang sedang berdiri di luar jendela kamar. Aku tidak tahu apakah dia seorang pria atau seorang wanita. Semakin aku memperhatikannya, pantulan tersebut terlihat semakin membesar. Aku terus memperhatikannya, karena hanya itu yang bisa aku lakukan saat itu. Tidak salah lagi, pantulan tersebut makin lama semakin membesar. Bukan membesar, melainkan mendekat. Pantulan tersebut bukan pantulan seorang yang berdiri di luar jendela. Pantulan tersebut adalah pantulan seseorang yang berada di dalam kamar. Siapa yang masuk melalui jendela? Aku ingin sekali menoleh ke belakang untuk memastikan siapa itu sebenarnya. Namun tubuhku masih tidak dapat digerakkan. Aku bahkan tidak dapat memejamkan mataku. Hawa dingin masih menyelimuti sekujur tubuhku. Aku masih tidak dapat bergerak. Namun dia semakin mendekat. Semakin mendekat hingga aku kini dapat melihatnya dengan lebih jelas. Seorang wanita. Sebagian wajahnya tertutup oleh rambut yang berantakan. Saat itu, aku sadar kalau dia bukanlah manusia. Dia terus mendekat, namun terasa sangat lambat. Aku terus berusaha untuk bergerak, namun tetap tidak bisa. Kini dia berada tepat di belakangku. Aku hanya dapat melihat mulutnya yang samar-samar tertutup oleh rambut. Aku yakin saat itu dia sedang tersenyum. Aku hanya bisa pasrah sambil berusaha untuk tidak melihatnya melalui pantulan layar laptop. Keheningan terpecah oleh suara ambulan yang memasuki gerbang Wisma. Seketika itu juga, laptop dan lampu di kamarku sudah kembali menyala. Sontak aku segera melompat dari kursi dan melihat ke arah belakang. Wanita itu sudah tidak ada. Aku sudah bisa menggerakkan tubuhku. Laptop dan lampu di kamar itu sudah kembali menyala. Aku benar-benar tidak paham apa yang terjadi. Apakah lampu di kamar itu benar-benar padam? Apakah memang ada wanita yang mendekatiku saat lampu padam? Atau aku hanya berhalusinasi? Aku kemudian bergegas menuju laptop untuk mematikannya. Saat aku melihat layar laptopku, peramban yang sebelumnya kubuka sudah berisikan tulisan di kolom pencarian. Aku yakin aku belum mengetik apapun saat itu.
Halaman peramban tersebut bertuliskan, "Padahal tinggal sedikit lagi."